Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Garuda, Sobat Football Indonesia. Ketemu lagi di channel gue di konten ke-24 di channel Fiska Barsya. Oke, Sobat Garuda, salam olahraga tentunya. Semoga pagi ini di tanggal 24 Agustus, sahabat Garuda, fans timnas sepak bola Indonesia, kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kondisinya apapun, kalian tetap sehat, semangat selalu, dan siap mendukung tim nasional Indonesia di ajang AFF U23 yang hari ini rencananya akan bermain di babak semifinal di Thailand dan akan menghadapi tuan rumah Thailand. Sobat Garuda, kali ini gue mau membahas terkait jelang laga nanti Indonesia U23 versus Thailand U23 di Piala AFF Under-23. Timnas Indonesia akhirnya mampu lolos ke babak semifinal setelah 2 hari lalu memastikan Malaysia bisa mengalahkan Timor Leste. Dan tentunya juga ada hasil dari Vietnam dan Filipina yang dimenangkan oleh Vietnam 1-0. Menarik ketika kemarin press conference kedua pelatih Shin Tae-yong dan Sritaro, pelatih dari Thailand, bahwasanya menurut Shin Tae-yong keempat tim yang lolos ke babak semifinal merupakan tim terbaik pada turnamen ini. Gue setuju karena memang melihat performa dari tim-tim lainnya, ya memang tidak sebaik 4 tim ini ya. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam. 4 tim ini akan saling berhadapan di babak semifinal. Indonesia akan menghadapi Thailand, kemudian Vietnam akan menghadapi Malaysia. Pada press conference kemarin, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Thailand merupakan tim paling bagus, tim terbaik yang ada di event ini. Dengan materi pemain yang menyisakan setidaknya ada 4 pemain yang kemarin bermain di final SEA Games. Ini membuat Thailand juga selalu menjadi favorit ya di setiap turnamen AFF maupun hanya level kategori umur ya. Nah, Thailand sendiri pasti mempunyai misi di mana mereka juga pasti sangat ingat betul ya, karena baru 3 bulan yang lalu bertemu Indonesia di ajang final SEA Games dan terjadi momen-momen yang sangat tidak mengenakan tentunya karena terjadi keributan di jelang akhir pertandingan, terjadi pemukulan juga oleh beberapa pemain Thailand dan pemain dari Indonesia, sehingga Sritaro sendiri mengatakan bahwa ya para pemain akan fokus menjelang pertandingan nanti malam, akan bermain sebaik mungkin, akan menunjukkan kemampuan terbaiknya dan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal non teknis di luar lapangan. Hal serupa juga disampaikan oleh Shin Tae-yong bahwa Shin Tae-yong juga meskipun Indonesia tidak full squad, tidak seperti pada saat SEA Games kemarin, Shin Tae-yong juga penuh keyakinan mengatakan bahwa dia tetap akan menurunkan pemain terbaiknya dan akan menampilkan hasil yang maksimal tentunya kepada Thailand nanti babak semifinal. Jelang laga lawan Thailand, jika melihat dari pertemuan terakhir, tentu Indonesia mampu memenangkan ya, karena di pertemuan terakhir di final SEA Games 3 bulan lalu Indonesia mampu mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Lalu ketemu kembali di ajang yang level AFF juga, level regional AFF di semifinal. Nah, ini memang menjadi pertandingan yang sangat bergengsi ya, dalam arti pertandingan ini tentunya udah di babak semifinal dan kedua tim juga pasti masih sangat ingin
menunjukkan siapa yang mampu bermain terbaik lah, siapa yang mampu memenangkan pertandingan di babak semifinal ini. Nah, kemarin pada saat press conference pelatih Thailand mengatakan bahwa dia sama sekali tidak melihat individu mana yang harus diperhatikan oleh pemain Thailand ataupun pemain mana yang harus dijadikan fokus untuk dijaga gitu ya. Karena kemarin pelatih Thailand Sri Taro mengatakan bahwa timnya fokus bermain unit, timnya fokus bermain teamwork, jadi tidak akan fokus menjaga 1-2 pemain yang dianggap berbahaya, satu pemain timnas yang dianggap berbahaya ya. Dan Sintayong pun juga mengatakan dia sangat respect terhadap Thailand. Thailand merupakan tim yang sangat disegani di Asia Tenggara khususnya, sehingga Thailand ini selalu menjadi batu sandungan, selalu menjadi ancaman, di mana Indonesia pun juga seringkali menjadi sulit mengalahkan Thailand ketika bertemu di fase-fase seperti ini, entah di babak semifinal maupun final ya. Jadi pertandingan nanti malam Indonesia U23 dan versus Thailand U23 di ajang Piala AFF U23 akan bermain malam ini jam 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Akan disiarkan juga di streaming video maupun di stasiun TV swasta ya. Nah, jelang pertandingannya nanti juga gue akan line up memberikan prediksi perkiraan pemainnya yang akan diturunkan jelang lawan Thailand. Ini Thailand ini kan sebetulnya mereka tuh disebutnya King ASEAN ya. Jadi untuk bisa terus mempertahankan King ASEAN, meskipun mereka kadang-kadang dianggap ya sudah sangat menguasai ASEAN lah, sering juara di level ASEAN, baik Piala AFF senior maupun Piala AFF kategori umur ataupun juga SEA Games. Mereka sudah acap kali sering juara. Namun ada fakta menarik terkait kejadian yang kemarin di SEA Games kemarin ya. Itu sebetulnya Thailand memang ditargetkan oleh PSSI-nya Thailand, timnasnya ini ditargetkan untuk juara ya. Jadi mereka merasa sebutan King ASEAN dari negara lain, dari negara sesama ASEAN, harus mereka pertahankan. Ya salah satu caranya dengan menjadi juara di setiap event AFF. Gitu. Hanya itu yang bisa membuktikan mereka akan terus menjadi King ASEAN gitu ya. Namun kemarin mereka kalah di final sama Indonesia, sempat menjadi hujatan juga tentunya dari pecinta sepak bola di Thailand, karena sangat memalukan insiden yang terjadi di babak final dan sangat mencoreng citra Thailand tentunya ya. Yang kita tahu selama ini Thailand bermain dengan sangat baik, istilahnya dengan sopan lah gitu, nggak pernah ada sampai terjadi keributan seperti itu. Nah ini baru terjadi kemarin, ya mungkin karena ada tekanan untuk menjadi juara SEA Games dan tekanan-tekanan dari luar lainnya, sehingga membuat tensi pertandingan pada saat itu sangat panas. Tensi pertandingan saat itu menjadi tinggi, ya akhirnya terjadilah keributan kemarin ya. Kemudian untuk pertandingan nanti malam, memang jika melihat rekor pertemuan 5 pertandingan terakhir versus Thailand, kalau di kategori umur U23 ya kita mungkin baru mencetak 1 kemenangan ya. Sisanya kita lebih sering seri ataupun kalah melawan Thailand gitu. Karena U23 ini kan materi pemainnya ya setiap event pasti berubah ya. Negara lain pun juga sama pasti berubah. Jadi tidak seperti materi pemain senior yang sudah mungkin 2, 3, 4 pemainnya sudah baku. Kalau U23 ataupun ke bawahnya pasti akan berubah, karena dia mengikuti dari aturannya bahwa kategori umurnya harus
sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, nanti melawan Thailand, Coach Sintayong siap memberikan perlawanan kepada Thailand, dan kita belum tahu nih formasi apa yang akan digunakan oleh Coach Sintayong. Apakah akan menunggu, membiarkan Thailand menguasai bola, kemudian pada saat sepertiga akhir, pada saat Thailand kehilangan bola, kita langsung fast counter. Itu bisa saja, karena kecenderungan dari Coach Sintayong memang ketika menghadapi tim yang lebih kuat dalam hal penguasaan bola semacam Thailand, itu ada kecenderungan Coach STY memilih untuk menunggu, membiarkan pemain menguasai bola. Pada saat di final third, pada saat penguasaan bola tim lawan hilang di final third, maka itulah kesempatan timnas untuk mengambil bola, lakukan counter attack cepat, dan akhirnya tercipta peluang. Dan itu acap kali sering kita lihat pada saat Indonesia, khususnya timnas senior, melawan tim-tim yang mempunyai penguasaan bola kuat seperti Thailand, Vietnam, atau pada kemarin kualifikasi Piala Asia juga kan. Itu sering kali terlihat gitu ya. Karena mungkin Sintayong merasa kalau bermain melawan Thailand ini, kalau bermain terbuka agak riskan karena Thailand mempunyai transisi serangan yang baik. Jadi pada saat diserang, kemudian mereka dapat bola, lakukan serangan balik, itu transisinya cepat, baik, dan sangat berbahaya. Itulah yang membuat Sintayong harus lebih hati-hati ya. Dia harus melihat, mungkin kalau menurut gue sih mungkin pada saat nanti 15 menit pertama, melihat dulu ya bagaimana nanti Thailand, apakah dia akan memegang bola penuh, atau justru malah sebaliknya nanti membiarkan Indonesia menguasai bola dan berharap bisa melakukan serangan balik. Itu mungkin saja gitu. Karena Thailand kita tahu sendiri memang mempunyai karakter permainan. Mereka kan baik level senior maupun level kategori umur ya, itu skillnya bagus, dan Indonesia setidaknya masih bisa ngimbangin ya, walaupun terkadang kita suka blunder juga gitu. Gitu. Nah, si Thailand ini secara skill individunya, pemainnya, tekniknya itu bagus, cara kontrol bolanya, passingnya, positioningnya, transisi itu bagus. Itu makanya kalau menghadapi tim dengan komposisi seperti ini ya, pilihannya, opsi terbaiknya menunggu pada saat nanti tim ini melakukan kesalahan di final third, baru kita lakukan serangan baru. Nah, sedikit tadi football Indonesia, Sobat Garuda, bahasan ringan gue jelang pertandingan Indonesia versus Thailand di Piala AFF Under-20 yang akan dimainkan malam ini jam 8 malam. Semoga pertandingannya menarik, semoga Indonesia bisa meraih kemenangan dan tentunya bisa memberikan hasil maksimal lah, menang dengan cara yang baik, nggak usah ada keributan lagi gitu, dengan cara yang elegan lah menangnya. Dan kalaupun nanti memang kalah, dan kalaupun hasilnya tidak bisa menyenangkan hati kita sebagai fans, ya gue pesan sama Sobat Garuda, fans timnas, please jangan dihujat teman-teman timnas, jangan dihujat pemain timnas, kasihan mereka masih muda, masih butuh waktu untuk berkembang. Jangan dibully juga di medsosnya, jangan dibully juga pemainnya, apalagi bawa-bawa nama keluarga, jangan. Please, netizen Indonesia, timnas, fans timnas, jangan. Karena mereka ini masih pada muda, masih berkembang, dan sejak awal juga PSSI tidak menargetkan ini harus juara, tidak gitu, karena ini hanya level kategori umur dan bukan ultimate event. Contoh seperti kualifikasi Piala Dunia atau FIFA Matchday, itu kan ultimate eventnya yang jelas di kalender FIFA, yang jelas ada poinnya untuk bisa push rank lah. Jadi itu fans Garuda, sekali lagi kita berdoa yang terbaik buat nanti pertandingan malam ini, apapun hasilnya. Selalu dukung
selalu support timnas Indonesia. Dan no hate, no bully. This is football. Enjoy. Nikmatin aja pertandingannya. Oke Sobat Garuda, thank you for watching. Jangan lupa di like dan kasih komentar ya. Kasih komentar yang positif tentunya agar channel gue nanti bisa makin berkembang ke depannya. Dan di subscribe tentunya. Oke, Football Garuda, ketemu lagi nanti di konten gue berikutnya. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan salam olahraga tentunya. Salam channel Fiske Barca. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.